Kita disuruh mengimani bahwa nabi itu jumlahnya kan ribuan. Nah, tapi di kitab-kitab yang kita pelajari, itu kenapa nabi itu semuanya dari Timur Tengah? Kok nggak ada yang dari Jawa, misal? Kayak gitu, Pak. Atau semua nabi itu memang, kalau gitu kan Tuhan nggak adil, Pak. Kenapa kok harus dari Timur Tengah? Kok nggak dari Jepang, misal? Atau dari Madura, misal? Ya begini Mas, Nabi itu kan bahasa Arab. Ya kan, sama dengan Rasul itu bahasa Arab. Ya, sehingga orang yang mengatakan Nabi dari Timur Tengah, ya karena Nabi itu sendiri dari bahasa Arab. Tapi kalau esensi itu Nabi dalam pengertiannya secara esensial itu Nabi, bukan bentuk kata Nabi. Ya, Nabi itu apa sih? Orang yang bisa nerima WC dari Tuhannya. Ya, kalau dari sana disebut orang bisa nerima wahyu. Kalau dari bahasa Jawa kan nerima WC. Ya itu kan sama saja, ya kan. Orang yang bisa nerima wahyu, orang yang bisa nerima WC, ya itu sama saja. Ya. Nah, itulah Nabi. Tetapi budaya itu menempatkan ya manusia itu yang menjadi nabi itu berbeda cara untuk mendidik umatnya. Di Timur Tengah ya karena budayanya itu budaya yang secara geografis, secara hunian itu adalah ekstrim. Jadi perlu sosok-sosok yang harus berani menunjukkan dirinya itu nabi. Ya. Kalau tidak begitu tidak diikuti. Ya, sedangkan di sini anak kecil ya dengarkan orang tuanya, kalau orang tuanya itu jujur ngomong dengan baik langsung sudah ngikuti. Kan pesan Nabi itu kebaikan, bukan pesan yang lain-lain. Ini yang harus dipahami ya. Jadi Nabi itu menerima bisikan untuk apa? Untuk memberitahu agar perilaku manusia itu benar, bukan berupa AIU, bukan. Iya, tapi betul-betul benar. Nah, orang yang menyampaikan pesan kenabian itu namanya Rasul, ya utusan, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, makanya utusan itu ya banyak di kita itu, ya. Aku diutus untuk ini, ya. Selama dia itu menyampaikan, ya kan? Diutus oleh mbah untuk menyampaikan ini untuk amanat ini, ya sudah selesai, ya. Jadi di situ. Nah, makanya di sini kita yang harus memahami, jadi bahasa sana ya harus dipadankan dulu sebenarnya kalau bahasa kita itu apa. Nah, Rasul menyampaikan ya secara hadis tentunya ya. Secara hadis itu Nabi itu ya sampai 40.000 ya. Itu sebenarnya ya bukan hitungan 1, 2, 3 sampai 40.000, artinya banyak sekali di dunia ini ya. Nah, sedangkan kalau di Al-Qur'an itu banyak rasul yang tidak kami sampaikan kepada kamu. Jadi artinya yang disampaikan itu hanya yang bisa dimengerti oleh orang Timur Tengah. Gitu loh ya. Siap. Ya kan orang Timur Tengah nggak ngerti nanti kalau diberitahu rasul dari Jepang kan nggak ngerti ya kan. Jadi yang disampaikan di Al-Qur'an, di Alkitab itu ya yang dimengerti oleh orang Timur Tengah. Ya, makanya di Al-Qur'an di beberapa ayat dikatakan dan kami utus banyak rasul, tetapi hanya sebagian saja yang kami beritahukan kepadamu. Ya, yang diberitahukan tentunya yang dimengerti oleh masyarakat di Timur Tengah. Kalau yang jauh-jauh ya tidak. Makanya di surat Ibrahim, surat 14 ayat 4 itu dikatakan dan kami tidak mengutus seorang rasul pun ya, kepada suatu kaum kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya agar rasul bisa menjelaskan dengan terang. Nah coba kan kalau rasul Jawa terus datang ke Arab kan nggak bisa menjelaskan dengan terang. Jadi di situ sesuai kultur yang ada. Sesuai dengan kultur yang ada, ya kan? Ini yang harus dipahami gitu loh. Tapi memang kita juga harus paham itu tadi kan Dajjal itu ada di dunia. Ya, dia itu jangan sampai orang Indonesia ini bangun. Jangan sampai orang Indonesia ini bangkit. Ya, harus dibuat tidak bangkit.
Dinabobokkan ya. Nah, dinabobokkan ya. Jadi didoktrin ini itu ya. Sehingga kitab yang sebenarnya itu pengajaran petunjuk yang baik menjadi tidak halus, tidak lembut ya, menjadi keras. Kaku gitu. Kaku. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Oke. Soalnya saya sendiri belajar dari Buddha, ya. Saya mempelajari siapa itu Buddha. Ciri-ciri Buddha ini kok sama ya, mirip-mirip dengan nabi-nabi yang saya pelajari. Jangan-jangan salah satu dari mereka adalah Buddha itu atau seperti apa gitu loh. Oh iya, makanya ada yang mengatakan kalau kita belajar tafsir, ya kan, Siddhartha Gautama itu ada yang menyebutkan bahwa itulah Nabi Zulkifli. Oh. Jadi Zulkifli itu, ini orang ahli tafsir ya. Ahli tafsir. Ahli tafsir. Jadi Zulkifli, bahasa Arabnya kan bukan Zul tapi Zulkifli. Okay. Zul itu pemilik. Kifli itu dari kependekan dari Kapilawastu. Jadi pemilik Kapilawastu dan itu Siddhartha Gautama. Jadi seperti itu kalau ngaji tafsir gitu loh ya. Oke, Pak Qojim, balik nih kita ke Timur Tengah. Saya membaca di kitab-kitab itu ada beberapa daerah di Timur Tengah, terutama di kota Mekah dan Madinah. Nah, ini dua kota ini itu tertulis bahwasannya orang selain Muslim itu dilarang masuk ke sana. Nah, ini menjadi pertanyaan besar di benak pikiran saya. Kenapa? Wong kita juga sama-sama makhluk, sama-sama manusia, kan gitu. Mungkin ada jawaban yang bisa kita sampaikan sore ini. Iya, secara Al-Quran tidak ada masalah. Tapi itu kebijakan politik dari pemerintah Arab Saudi, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kalau secara Al-Quran misalnya tidak ada mengatakan, orang-orang yang bukan Islam harus ada di sini, itu ya nggak ada, ya. Tetapi khusus kota Mekah dan Madinah itu sejak pemerintahan Khalifah ya, jadi Umayyah sampai sekarang itu dilanjutkan terus-menerus. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, disinilah kita harus memahami, ya, karena proses yang terjadi di di dalam dunia ini kan agama, budaya, politik, kekuasaan itu saling berkelindan, saling tali temali, ya. Jadi di situ, karena misalnya Islam karena lahir di tanah Arab ya berkaitan juga dengan budaya Arab. Begitu pula agama Yahudi, agama Nasrani karena lahir di Yerusalem ya berkaitan juga dengan dunia sana. Terus karena Yerusalem dan Arab itu juga relatif dekat, jadi ada juga saling ini, ya, saling kadang-kadang terjadi pertemuan, kadang-kadang terjadi penolakan, jadi seperti itu, ya. Jadi itu kita harus paham. Berarti itu memang murni politik ya, Pak? Iya, jadi artinya tidak ada penjelasan secara konkret ya bahwa ya orang selain Islam itu tidak boleh ada di Mekah dan di Madinah. Secara konkret, secara qat'i. Ya. Kalau ada itu penafsiran. Tafsir ya. Tafsir. Kita harus bisa membedakan tafsir sama real di ayat itu. Ya. Jadi seperti itu. Oke, berarti ada kepentingan di balik. Oh iya, ada. Ada. Jadi di situ. Ya. Nah, kita kembali ke sana lagi, Pak. Dalam ajaran Islam, Kristen ataupun Katolik, itu mereka kan tidak mempercayai adanya yang namanya reinkarnasi. Beda dengan ajaran Timur ya di daerah kita ya, Hindu dan lain sebagainya, Buddha, itu kita mempercayai adanya reinkarnasi. Nah, menurut pandangan Pak Qojim sendiri, reinkarnasi itu memang real ada atau memang cuma sekedar apa ya, persepsi agama tertentu gitu? Bukan. Jadi baik umat Islam, umat Kristen, umat Yahudi itu juga tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya, ya. Jadi misalnya yang saya tahu ya, di Kristen pada mulanya itu yang saya tahu ya. Sebab boleh jadi orang Kristen sendiri juga tidak tahu. Tapi orang yang di luar Kristen tapi kalau rajin membaca bisa tahu ya. Makanya yang saya tahu ya, itu pada suatu hari ya, itu ada tokoh
beragama Katolik, karena itu tumbuhnya kan dari agama Katolik, bukan Protestan di belakang hari. Itu bertanya kepada subordinasinya, bagian bawahnya itu, ya. Apakah kalau orang sudah menjadi semacam paus, ya itu juga akan dilahirkan kembali, Iya. ya kan? Ya, ini jawab, ya kan? Loh, selama orang itu punya utang karma, karma itu perilaku yang buruk, ya dia tetap harus membayar, lagi. ya kembali, ya. Nah, terus menurut cerita itu bagian dari situ diambil. Kalau gitu ini nggak layak dimasukkan dalam kanonnya. Nah, jadi seperti itu, ya. Di Islam, ya itu ada pertanyaan dari antara imam-imam itu, ya. Saya punya bukunya soalnya. Jadi mempertanyakan masalah reinkarnasi atau kelahiran kembali itu, ya, di Islam, ya. Jadi di situ di zaman apa itu, misalnya Imam Ghazali, ya, itu juga antar filosofi Islam, filosofi itu saling bertanya. Cuma berbeda apa itu caranya. Jadi kalau dulu imam-imam itu begini, ya. Kalau manusia itu dilahirkan kembali, bagaimana caranya Islam mempersingkat kelahiran kembali itu supaya tidak berulang-ulang itu. Nah, jadi nggak ada, bukan begitu, ya kan? Ya, sama di Al-Quran misalnya kan dikatakan kan pada surat 11 ayat 15, ya, itu ditegaskan, ya, jadi bahwa, ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, niscaya kami penuhi. Lah, artinya orang yang menghendaki kepengen beli mobil akan dipenuhi. Tapi kan kalau ayat itu dimaknai tidak ada reinkarnasi kan nggak bisa terpenuhi. Nggak bisa terpenuhi. Iya, ya Harus kan? melalui reinkarnasi dulu. Lah iya kan. Jadi di situ, ya. Jadi dan tidak dirugikan sedikit pun. Ya, ayatnya ada. Cuma mau nggak membaca ayat itu dengan tenang begitu. Itu jelas. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami penuhi dan tidak dirugikan sedikit pun. Oke. Ya, itu satu. Ya kan? Terus misalnya pada surat Al-Ghafir, surat 40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Loh, tapi sekarang banyak orang berdoa nggak dikabulkan hari ini. Apa Tuhan salah janji? Nah ini kan perlu. Oh iya, dikabulkan itu kan kamu berproses, ya. Iya. Nah berprosesnya itu misalnya disebutkan pada surat Al-A'raf surat 7 ayat 25. Dari bumi itulah kamu dihidupkan, di bumi itulah kamu dimatikan, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan, dikeluarkan. Ya. Iya, dikeluarkan. Jadi menggunakan kata yukhrajun, ya. Kalau kamu berarti tukhrajun, ya. Jadi jelas di situ, ya. Artinya nggak kemana-mana, ya. Kemudian, ya kecuali tadi sudah lunas, kan ini masih ada kan, ya. Kalau sudah lunas ya enggak, kan gitu kan. Terus misalnya pada surat An-Nahl surat 16 ayat 78, ya kan, dikatakan di situ bahwa kamu dikeluarkan. Nah dengan kata juga yukhrajun, khoroja, sama kata-katanya, dikeluarkan dari perut ibumu, ya, dengan tidak tahu sesuatu pun yang pernah kamu ketahui. Kemudian diberilah kamu penglihatan, pendengaran, dan fuad. Nah, jadi jelas. Jadi orang dilahirkan kembali itu ternyata tidak tahu apa-apa yang pernah diketahui sebelumnya. Terus memorinya kemana, Pak? Memori di kehidupan yang sebelumnya itu. Loh, kan gini kan, memori itu ya akan bisa kita pakai
kalau kita sudah tingkatannya itu tinggi. Seperti misalnya orang yang bisa menemukan kayak komputer sekarang ini sudah punya memori. Nah kalau orang bodoh kan nggak punya memori itu. Ya, sehingga ketika lahir dia memang tidak tahu apapun. Tapi begitu sudah tumbuh, langsung dia terbuka. Nah, jadi di situ langsung dia, loh aku kok tahu ini ya, aku tahu ini. Nah jadi di situ, ya. Jadi disitulah. Jadi kalau tidak ada reinkarnasi, tidak pernah ada orang bisa membuat mobil, tidak akan ada orang bisa membuat kamera dan sebagainya, karena nggak ada memori sama sekali. Siap, nah gitu loh ya. Jadi kelahiran kembali itu berkaitan dengan kemajuan zaman itu sendiri. Jadi menolak adanya kelahiran kembali berarti menolak adanya segala teknologi peralatan dan sebagainya itu. Ya. Karena kan kalau nggak ada memori sama sekali, nol lagi seperti itu. Gitu loh. Jadi orang itu, saya pernah bahas di sini 7 lapis kesadaran. Ya, kalau kesadarannya itu baru sampai emosi, ya tidak punya memori untuk membuat apa-apa. Ya. Tapi kalau dia kesadarannya sudah sampai lapisan yang lebih tinggi, ya kan, lapisan kelima misalnya, dia akan ingat. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Makanya ada orang terus dia bakat ini, bakat itu karena punya memori. Punya itu. memori. Iya, gitu loh. Ya. Nah, apakah orang, Pak, ini kan reinkarnasi kan, mati, kembali lagi, lahir lagi, apakah kelahiran kedua misal, itu akan menjadi sosok manusia atau sosok makhluk hidup yang lain atau seperti apa? Tergantung. Ya, bisa menjadi manusia tetap, tapi nasibnya misalkan karena banyak perilakunya hewan yang dia lakukan, sehingga lahir lagi sebagai manusia tapi perilakunya masih seperti hewan, ya kan? Bisa kejebak, mau lahir lagi itu kan sama dengan kita melihat peta kita mau turun, ya kejebak. Oh yang ada kok hewan dimasuki, makanya ada hewan yang kamanungsan istilahnya, ya dekat dengan manusia, ya itu kan minta dikasih sayangi supaya nanti kalau dia meninggal sudah mati hewan itu tidak jadi hewan lagi. Kembali lahir seperti manusia lagi. Jadi itu tergantung kan gitu kan. Iya. Perbuatan kita di kehidupan sebelumnya, Pak. Betul. Kan manusia itu bisa ada tersesat dan sebagainya. Ya. Jadi kalau dia tidak jatuh ke hewan atau ya dia lahir tapi ya perilakunya masih seperti hewan juga. Jadi di situ. Makanya di dalam ajaran leluhur itu ada begini, ada orang itu dilahirkan tapi secara wadahnya saja yang rupa manusia. Ya. Sedangkan perilakunya ya belum manusia. Ya. Terus ada orang yang dilahirkan, artinya wadahnya manusia, tapi dia sudah bisa ngikuti aturan manusia. Itu golongan tengahan. Ya. Jadi ngikuti manusia tuh gini, kalau dia bekerja pada orang yang suka korupsi ya katut korupsi. Kalau dia bekerja pada orang yang baik, katut berbuat baik. Tapi yang bawah tadi, enggak. Dia memang tidak ada kapasitas untuk menjadi baik itu. Ya. Kecuali seperti jadi budak, memang baiknya itu dipaksa. Ya kan? Kalau yang tengah ini baik itu tinggal sopus yang diikuti. Ya. Nah, yang lebih tinggi ya itu ia dilahirkan sebagai manusia dan dia langsung mengenal kebaikan itu dari dalam dirinya, sehingga gampang sekali menerima ada pelajaran dari orang seperti sudah met aja. Dan itu kita juga tahu kan ada orang yang demikian kan. Ada. Padahal dia baru tahu aja sudah langsung berbuat baik. Benar. Ya, tapi ada yang sudah diajari sampai nggak bisa-bisa kan gitu. Bahkan ada anak tingkat SD yang sudah bisa ikut kuliah juga. Betul. Mungkin seperti itu, Pak ya. Seperti gambarannya. itu. Nah, ya kan? kita bicara lanjut nih reinkarnasi. Ketika ruh kita keluar dari raga kasar kita, Pak, itu kan alam kematian. Nah, sebenarnya ruh kita di alam kematian itu ditaruh di mana sebelum kita lahir kembali, Pak? Begini, ya. Jadi kan alam ini istilahnya kan ada alam kasar,
Alam kasar. Ya, jadi bumi ini adalah alam kasar, ya kan? Nah, setelah alam kasar itu ada alam yang istilahnya itu lebih halus. Ya, dia tidak punya fisik, ya kan? Tapi dia bisa hidup. Ya, jangankan yang berupa roh ya. Virus-virus itu aja hidupnya gak nempel-nempel kan ya, di gini-gini nih, ya kan? Nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan kan, bakteri apa ini kan hidup di alam yang tidak nempel di anu. Bener. Walaupun ada bakteri yang hidupnya di tanah, ada virus yang hidupnya memang nempel di itu. Tapi yang melayang-melayang ini juga ada, banyak, gitu iya ya. banyak. Cuma dia mungkin perkembangbiakannya kalau menempel pada inang tertentu. Kalau anu ya sudah mempertahankan kehidupannya saja, ya kan? Nah ini juga gitu, karena nggak ada fisik. Nah jiwa ini pun ada yang istilahnya itu kalau orang Jawa bilang itu arwah gentayangan. Ya, itu kan karena dia pas keluar itu mungkin karena dulu perbuatannya buruk kan, sehingga ketika keluar dari pintu jasmani ini dihadapkan pada hal-hal yang menurut dia menakutkan sehingga nggak bisa lewat jalannya. Akhirnya ya di pohon ya dia seperti itu. Gitu, ya Pak, kan? ya. Iya. Berarti bener adanya kalau di Bali itu kan masih ada saya lama tinggal di Bali. Jadi ada sebuah pohon misal gede itu dikasih sesaji dan lain sebagainya. Itu kata masyarakat Bali, oh ini tempatnya roh-roh yang belum apa ya, Iya, istilahnya bisa. belum diterima atau Bisa, apa biar gitu. nanti nggak kesana kemari biar Nggak ngumpul kena, di situ. ya biar nggak ganggu juga. Berarti bener adanya Nah, itu, iya ya? memang begitu, ya kan. Jadi banyak ini bersap-sap itu sampai atmosfer kita. Ya kan di luar atmosfer itu sudah kosong dari untuk kehidupan, ya kan. Nah jadi sampai 60 kilometer dari permukaan ini masih untuk kehidupan segala macam. Oksigen aja juga di atas kita itu kan untuk juga kehidupan. Bener. Jadi di situ, jadi jangan mengira yang di gini samping-samping kita ini nggak ada makhluk hidup, Termasuk ya jin dan sebagainya. Dan Cuma roh-roh. itu dimensinya berbeda. Dimensinya jin sama dimensinya manusia. rohnya manusia, ya Oh, kan? gitu. Itu berbeda, ya. Jadi artinya dimensi jin itu lebih kasar daripada dimensi Ruhnya jiwa manusia. atau roh manusia, gitu loh. Berarti leluhur kita yang sudah mohon maaf yang sudah meninggal itu bisa menyaksikan kita kegiatan kita sehari-hari dong, Pak. Loh, kalau perlu sudah nggak dilihat. Kalau dia sudah tidak ada beban, tidak ada ikatan ya. Dia hanya doakan aja, kamu karyo selamat. Oh gitu. Oh iya, anak cucuku, kamu selamat, Mbah lagi ya kan. Iya, melanjutkan perjalanan. Terus nanti dapat tugas kan, lahir tapi lahirnya itu ada macam-macam. Ada tetap lahir lewat manusia, tapi dia jadi langsung orang ini sejak kecil kok ya pinter, kok ya alim. Nah, jadi seperti itu. Ya. Geng. Terus ada yang ya sudah hadir aja, orang tidak tahu di mananya. Ya, terus tahu-tahu dia ikut orang, saya misalkan apa ini lupa jalan pulang, padahal itu disengaja karena dia hadirnya misalnya jadi anak umur 10 tahun, jadi hadir langsung. Ya bilang ya, saya tadi entah gimana, nggak tahu rumah, boleh ikut Nah, kalau ikut orang, dia itu berbakti sekali. Oh gitu. Iya, makanya ada orang diikuti orang ini kok jadi enak Nah, Geng. itu fakta-fakta di dalam kehidupan, gitu loh. Ya. Terus teori manitis ini, Pak, kan ada nih. Kadang nggak jauh-jauh lah, mbah saya sendiri ketika om saya punya anak, tapi perilakunya itu seperti almarhum. Akhirnya bahasa ini mbahmu ini. Bahkan anak itu manggil mbahku itu nggak mau panggil mbah itu, panggil nama gitu loh. Itu mungkin nggak masuk ke? Iya mungkin, tapi itu sebenarnya bukan menitis. Itu yang dinamakan kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Kan berarti mbah sudah wafat kan berarti. Nggih. Nah ya, kelahiran kembali tapi jadi anak kita atau jadi cucu kita. Oh, berarti bener dong ada yang bilang Nah, jadi di anakku situ. itu dulu suamiku. Kan Iya, ada seperti itu. banyak sekarang orang barat ya, orang barat. Itu kan agamanya kan Amerika itu kan 90% agama Kristen dan Katolik, 90%.
semula pada tahun 50-an nggak ada yang percaya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Tapi sekarang hampir 100% mereka percaya adanya reinkarnasi. Ya. Mengapa? Ya karena mereka bisa membuktikan segala macam kehidupan. Ya, beda dengan di negara-negara berkembang kan, hanya doktrin kan. Iya. Ya, karena doktrin ya tinggal siapa yang doktrin. Ya, siapa yang doktrin ya. Tapi alhamdulillah ya kan, ternyata di antara calon doktor itu ada yang menulis reinkarnasi berdasarkan apa yang saya kaji. Oh, gitu. Dijadikan disertasinya. Keren. Ya, beliau sekarang jadi dosen di UIN Surabaya. Iya. Sudah mulai ada kesadaran ke sana. Iya, itu disertasinya tentang reinkarnasi. Walaupun dia mengatakan kepada saya, waduh, dibully habis-habisan sama yang nguji. Tapi karena ini berdasarkan ilmiah. Jadi nggak diluluskan. Benar. Ya, walaupun dosennya itu, tapi kami nggak, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting dalil-dalil yang disuguhkan ini gimana? Ya lulus Anda katanya. Benar. Karena perjalanan para nabi juga seperti itu. Iya, perjalanan para nabi juga seperti itu, dibully, ya. Bahkan diancam pembunuhan dan lain sebagainya. Kita juga begitu, Mas, nggak boleh ada rasa sakit hati atau apa dibully itu biasalah. Lepas saja dalam kehidupan. Kita cuma mengingatkan orang yang bully itu, kalau yang dibully itu ya bukan orangnya itu nggak terima, tapi kan kita itu punya energi ya. Kalau energinya ini itu merasa nggak terima, itu bisa membuat orang itu bisa celaka dan sebagainya. Kan ada orang, waduh, kualat sama orang itu. Oh, iya, padahal orang itu sebenarnya nggak apa-apa, gitu loh. Kita ini kan berisi energi. Benar. Ya, jadi di situ. Ya, jadi itu makanya kita harus belajar meningkatkan kesadaran. Jadi kita tidak perlu ya kan membuli sesuatu yang berbeda. Jadi kita itu harus paham bahwa orang Islam itu ya menggunakan suatu pembelajaran, ini kan sarana pembelajaran. Itu untuk memperluas wawasan. Iya. Nah, namanya memperluas wawasan boleh jadi sangat berbeda dengan yang sudah diterima. Nah, sekiranya berbeda ya sudah diam. Ya kan? Tidak perlu terus membuli, mempengaruhi orang begitu, ya kan? Sama dengan tidak cocok kan? Iya. Iya, ya sudah. Karena Nabi pun menyampaikan sesuatu belum tentu cocok sama yang menerima itu, gitu loh. Jadi kita harus mulai dewasa. Ya. Jadi, berarti memang tidak cocok dengan apa yang pelajari, nggak apa-apa. Sah-sah saja. Sah-sah saja, ya kan? Jangan dikit-dikit langsung kafir. Oh iya, karena yang tahu benar itu kan al-haqqu min rabbikum, ya. Kebenaran itu semata-mata Tuhanmu yang tahu. Termasuk tadi, kesesatan itu semata-mata hanya Tuhan yang tahu. Kadang juga kebenaran itu bisa jadi sebuah kesalahan yang belum kita sadari. Ya? Lah iya, makanya di Jawa itu diungkap kebenaran itu ada 4, Mas. Apa itu, Pak? Ya, jadi kebenaran itu dimulai dari ya kebenaran menurut panganggepe sendiri. Aku nganggep bener kok. Atas dasar dirinya. Atas dirinya, ya kan? Ya. Dan itu wajar karena ada orang yang secara watak ya nggak mau dikalahkan orang lain. Jadi dia nganggap, ya kan? Terus kebenaran yang kedua itu adalah kebenaran yang ada di dalam keluarga. Kan mana ada sih orang jelekan keluarganya gitu. Iya. Ya. Nah, terus kebenaran ketiga ya itu adalah kebenaran yang berlaku di masyarakat. Itu berkaitan dengan peraturan negara dan sebagainya, berlaku di masyarakat. Nah, baru kebenaran universal. Yang itulah yang dari Tuhan semesta alam. Orang bisa menemukan kamera kan dia tahu kebenaran. Benar. Kalau tidak tahu kebenaran dia nggak bisa buat. Nggak bisa menemukan. Nah, nggak bisa menemukan. Ini ada HP. Ini kan berarti tahu kebenaran untuk ini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, makanya kita harus sadar, jangan mentang-mentang dirinya sendiri tahu, yang lain salah, kan gitu kan.